Allah yuhibbul witr ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala, amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita dalam majlis maulid pada malam hari ini di pondok ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Amin. Yang lagi sakit diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita semuanya. Dan yang sudah meninggal dunia, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut kepada hadis yang disampaikan setiap malam Jumat, yaitu Tuhfatul Arba'in fi akhlaqin Nabiyil Amin sallallahu alaihi wasallam, yaitu 40 hadiah daripada akhlak mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disusun oleh guru kita yang pernah hadir di pondok kita ini, yaitu Al-Alama Al-Muhaddis Syekh Dr. Thariq Muhammad Saddar Al-Makki. Beliau adalah murid daripada muridnya Syekh Yasin Al-Fadani, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Amin. Kita baca Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu-ilmunya yang manfaat. Amin. Al-hadini wa hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bila mu'alif ya hadzal kitab li jami' muslimin wa muslimat syai'in lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-haditsul 'ashrun fi suhulati akhlaqi sallallahu alaihi wasallam wa tibahi raghabatin nas, yaitu tentang lemah lembutnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau suka mengikuti kehendak orang lain di saat itu bukan di jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutin ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan sahlan idza hawiyat, yakni Aisyata asy-syai'a taba'aha alaih. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, suri tauladan buat kita semuanya. Yang mengikuti Rasul maka dia akan bersama Rasulullah SAW. Mengikuti Rasul bukan hanya di sholawat doang, bukan hanya hadir pada majlis maulid doang, tapi yang mengikuti Rasulullah SAW adalah siapa umatnya yang mengikuti akhlaknya, yang mengikuti ajarannya, yang mengikuti sunnah-sunnahnya, yang mengikuti kesehariannya baginda Rasulullah SAW, bahkan mengikuti kondisi batinnya Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang suka mempermudah urusan orang lain, ya. Jadi salah satu kemuliaan akhlak baginda Rasul itu dipermudah urusan-urusan orang, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga suka mengikuti kemauan orang lain, ya. Di sini dikatakan bahwasanya Rasulullah jika Sayyidah Aisyah, ya, menginginkan sesuatu, maka beliau pun mengabulkan keinginannya, selama keinginan itu bukan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pernah suatu saat Sayyidah Aisyah lagi pengen lomba lari-larian, ya.
Itu di hadapan para sahabat, di hadapan para manusia yang melihatnya. Tapi Rasulullah yang saat itu usianya sudah 50 lebih, ya. Akhirnya apa? Akhirnya ikut lomba bersama Sayyidah Aisyah, ikut lari-larian. Coba, orang yang sudah usia 50 lebih ikut lari-larian bersama istrinya yang saat itu usianya masih ya kurang lebih hampir 10 tahunan. Dan Rasulullah pura-pura kalah. Biar apa? Menggembirakan hati istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu akhlaknya baginda Rasul, nak. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, maka tidak ada seorang pun yang cinta kepada Rasulullah yang sanggup menyakiti hati siapapun. Ya. Bukan hanya kepada istrinya, suaminya saja, bukan hanya kepada anak-anaknya saja, tapi kepada temannya, bahkan kepada musuhnya, dijaga itu hatinya. Ya. Kenapa? Ngikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalian tahu gak cerita tentang Al-Asam? Ya, Al-Asam, Hatim Al-Asam. Beliau adalah seorang ulama besar, dijuluki dengan si Al-Asam. Asam tahu gak? Hah? Asam itu yang tidak bisa mendengar. Padahal beliau bisa mendengar. Pendengarannya itu normal. Kenapa dibilang Al-Asam? Karena suatu saat pernah seorang perempuan yang, mohon maaf, mengeluarkan angin kenceng banget dalam majlisnya beliau. Ya. Akhirnya beliau saat itu pura-pura menjadi orang yang tidak mendengar sampai hari dia wafat, untuk menjaga perasaan seorang wanita. Nah, jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain. Ya, khususnya yang santri yang paling besar di sini siapa? Kelas 6. Kemudian Oswah. Jangan sampai yang Oswah menindas adik-adiknya, menindas anggotanya. Ya. Laisa minna, bukan termasuk kami. Artinya bukan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, bukan orang-orang yang beragama Islam. Laisa minna man la yarhamu saghirana wa yuwaqqiru kabirana. Bukan termasuk orang kami, bukan termasuk orang Islam, orang-orang yang tidak bisa untuk mencintai yang lebih kecil dan menghormati yang lebih besar. Fahimtum? Fahimtum? Oke, mulai saat ini ya Buya berharap kalian betul-betul hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam mengucapkan kata-kata. Sebab kata-kata sedikit saja kalau melukai hati seseorang, maka itu sudah menjadi dosa, sudah menjadi sebuah dosa. Fahimtum? Fahimtum? Ya, bahkan menjadi pahala yang besar. Apa? Sesuatu yang kita lakukan menggembirakan hati seorang muslim. Ya, kita punya makanan nih, yang dapat makanan dapat kiriman. Dapat kiriman apa? Bencok. Tahu bencok gak? Hah? Apa bencok? Kentang disambelin, kentang Mustafa. Terus kita bagi teman kita sedikit. Itu girang banget teman kita. Nah, kegembiraan teman kita ketika dikasih makanan itu bisa jadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sering-sering bikin hati orang gembira, jangan bikin hati orang sedih, apalagi hati orang terluka. Ya, apalagi hati orang terluka, nanti nggak bisa itu diobati. Ya, tidak bisa diobati. Maka yang baik-baik aja, ngomong yang baik-baik, sikap yang baik-baik. Ya, nulis juga ketika berada di media sosial juga tulis yang baik-baik. Fahimtum? Ya, jangan sampai ada santri yang pakai jilbab, pakai udeng-udeng, pakai gamis, pakai jubah. Tahu ketika nulis di media sosial tulisannya naudzubillah bahasa binatang, naudzubillah ya Allah. Ya, itu tidak mencerminkan seorang muslim, nak. Apalagi seorang santri itu kata-katanya lembut, lemah lembut, baik. Ya.
Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan awil yasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia akan berkata yang baik atau diam. Kata-kata yang dikatakan dengan lisannya atau yang ditulis dengan tulisannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa? Karena seseorang itu bisa berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia merasa dirinya bukan apa-apa. Fahim tum? Ketika dia merasa dirinya abdun, maka di saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanalladzi asra bi abdihi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra mi'rajnya Rasulullah SAW, itu tidak dipanggil dengan nama Rasulnya, ya, subhanalladzi asra bi rasulihi, tidak, atau bi nabiyihi, tidak, tapi Rasulullah SAW menggunakan kata abdun. Artinya apa? Hanya seorang yang merasa dirinya hamba Allah, dia akan bisa mi'raj kepada Allah, sampai kepada Allah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih utama, lebih baik seorang muslim ketika dia mempunyai predikat seorang hamba, seorang abdun. Abdun itu apa? Abdun itu adalah seorang muslim yang sadar bahwa dia tidak memiliki apapun dan tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahim tum? Iya, nggak punya apa-apa, jangankan dirinya, ya. Semua yang ada di alam ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah, nak. Ya, seorang bisa sakit hati, kecewa karena apa? Karena banyak di hatinya merasa memiliki, ya, merasa memiliki orang tuanya meninggal dunia, akhirnya dia murung, sedih, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kenapa? Karena dia merasa memiliki orang tua. Padahal orang tua milik siapa? Milik Allah. Anak milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita di hati kita itu besar, kita merasa diri kita abdun. Karena di saat kita merasa diri kita abdun, maka di situ ada Allah sebagai Rabbun. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau tidak, maka kita merasa diri kita Rabbun. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kita merasa memiliki, padahal yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya dikasih pinjem, dikasih sementara. Badan ini dikasih sementara, dunia ini dikasih sementara, ya. Semua yang ada di sekitar kita itu hanya sementara, hanya dipinjam. Wujudnya dikasih pinjam, wujudnya jaizul wujud, bukan wajibul wujud. Baik, itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, ya. Hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah, ya, kita akan memasuki bulan Sya'ban. Dan di bulan Sya'ban ini bulan yang sering orang-orang itu lupa dengannya. Kenapa? Karena di antara dijepit dengan 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, yaitu Syahrullah, dan bulan Ramadan. Makanya Rasulullah pun salah satu amalannya, Rasulullah sering berpuasa di bulan Sya'ban, ya. Khususnya yang perempuan yang masih punya hutang-hutang puasa di tahun kemarin, itu ayo dibayar, nak. Dibayar. Hutang kepada Allah itu harus lebih diutamakan, ya. Jadi kalau punya utang puasa, dibayar sebelum masuk puasa berikutnya 1 bulan lagi, insya Allah. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bismillah.